pengenalan penggunaan Admiralty Digital Catalog. Ya, terus Pertama kita sudah install semuanya, kita buka. Admiralty Digital Catalog ini punya kegunaan sama seperti katalog peta NP131 secara general, cuma di sini dalam bentuk digital. Di mana dalam Admiralty Digital Catalog ini kita bisa membuat inventory apa yang kita punya. Terus juga di sini tersedia NTM, paper chart, ECDIS AVCS, saling direction, Admiralty table, Admiralty light of signal, dan lain-lain. Untuk pertama kali dalam penggunaan Admiralty Digital Catalog ini adalah update terbaru yang tersedia di sini. Biasanya kita download di UKHO, di Admiralty Digital Catalog. Untuk pertama, apabila Admiralty Digital Catalog ini sudah expire, tidak update, dia akan muncul notifikasi di sini untuk meminta kita mengupdate dia. Ini untuk mengupdate ini ada dua cara, yaitu dengan internet dan dengan cara download sendiri terpisah. Untuk internet kita bisa download dengan cara klik file, katalog, online update of catalog. Ya, dia kalau ada update terbaru, semua kotak ini akan tercentang. Tercentang, kita klik start update, nanti dia update, membutuhkan waktu sekitar 5 menit kurang lebih. Setelah itu dia akan balik ke layar awal seperti ini. Untuk cara kedua, yaitu kita mendownload updatean tersendiri di UKHO. Contohnya, kalau kita sudah selesai mendownload, kita ekstrak, dia akan muncul seperti ini. Kita katalog, load katalog from disk. Ini kebetulan saya masuk di flash disk. Saya naruh di data saya kan. Ini kita ke di Admiralty Digital Catalog. Dia dalam bentuk ini ADC katalog. Ini dia tidak bisa langsung digunakan kan. Kalau kita pencet ini dia nggak bisa, tidak terbaca error. Jadi yang harus kita pertama kali adalah kita ekstrak file ini terlebih dahulu. Di ekstrak file, jangan ekstrak file kan, ekstrak file. Nanti dia bentuk seperti ini. Nanti dia ada dalam subfolder seperti ini. Yang kita gunakan ada yang paling atas. Nanti otomatis yang bawah dia akan ikut. Perlu diekstrak lagi? Enggak perlu kayak ini. Kita open. Nah, dia punya di sini. Ini katalog sebagai. Ini sudah bisa dipakai yang terbaru. Contoh, kita mau pertama cari TMP ya. Jadi kita pengenalan dahulu. Dia di sini dia punya scale ini untuk gerak naik turunnya. Jadi dia tidak bisa kita gerak begini ya. Nggak bisa, dia kalau kita gerak begini dia akan zoom. Jadi kita manual, kita drag kanan kiri seperti ini. Untuk kanan kiri, untuk naik turun. Di sini undo ya. Di sini untuk search, nanti kita gunakan di saat kita mau mencari item yang ada di sini. Kita bisa menemukan produk number, produk title, area, sell name, unit, attribute. Ini dia kita cari kota pelabuhan, misalnya di mana, Balikpapan. Bisa. Pilih Balikpapan, dia akan muncul di daerah sini. Seperti itu.
ini kita kalau kita punya basket ya, kita misal punya Digitrace, kita bisa ekspornya dari sini kan. Nanti kita masuk ke inventory kita, file kita ekstrak, kita kirim ke mereka, mereka kirim balik. Nanti kita ambil contohnya. Udah sampai sini. Ini untuk display nanti apabila kita sudah ada inventory. Saya di sini ada inventory kita, dia akan berubah warna. Kalau ini kita klik, jadi apa yang di basket sama inventory ini masih tergabung masing-masing. Update inventory? Update inventory kita misalnya inventory dari luar kan. Update kita tinggal file import di load inventory ini kan. Load inventory kita taruh di mana, kita tinggal open. Nanti dia bentuknya file txt ya. Nah, ini untuk TNP kan. TNP di sini contoh kita ambil Indonesia. Saya tidak punya peta besar. Peta kecil. Jadi peta kecil saya eliminasi dulu kan. Jadi saya di sini ada visible range-nya. Jadi kalau kita klik dia hilang. Jadi tergantung berdasarkan skala petanya yang digunakan. Itu untuk memudahkan mencari TNP nanti, peta, VSS dan lain-lain. Ini kalau kita untuk melihat ini kita tinggal klik saja. Nanti ada yang banyak listnya seperti ini. Kita tinggal cari, misalnya kita ada cari mau TNP di daerah Tanjung Priok, daerah sini. Kita tinggal klik di highlight-nya. Jadi dia area mana yang tercover dalam TNP ini kan. Ini nomor peta yang terkena. Ini untuk kita lihat apa isi dari TNP ini kan. TNP ini. Nah, untuk print seperti biasa tinggal print. Kita masuk print ya. Ini untuk TNP. Ini kita cari yang masuk di mana. Ini nomor TNP-nya. Ini highlight untuk melihat area mana yang terdampak dari nomor TNP tersebut. Itu sudah kita bergerak ke paper chart. Paper chart di sini sama seperti tadi TNP kan, kita mau range kemana, itu tinggal kita eliminasi aja peta yang kita mau skala mana. Sama seperti tadi, di sini sudah tersedia nomor peta, title-nya peta, untuk ini skalanya, dan ini untuk peta tersebut berada di mana. Dia ini ya, di sini kita ada di 273, dia ada di sini. Nah, ini ada basket dan inventory. Kalau kita mau menggunakan Digitrace, kita mau memesan peta itu kan, kita bisa add di sini. Nah, nanti dia akan berbentuk merah ya. Dan apabila kita mau masuk, kita sudah mengkategorikan kita punya inventory, kita bisa klik add to inventory. Nah, nanti dia akan berwarna kuning untuk kolom inventory. Nah, saya kali ini dia nanti kita bisa ini kita bisa save ke sini ya. Bisa kita sudah permintaan kita minta peta ini, inventory ini bisa kita save basket, nanti dia file txt. Contoh kita masuk ke desktop, ini contoh save. Nanti di desktop dia akan masuk file txt. Nah, misal kita ini kita bisa pindahkan ke Admiralty Digital Catalog di device lain kan. Misal kita remove, kita sudah tidak ada inventory kan, kita bisa update jika ada kita punya file basket atau inventory, sama aja. Nah, ini load basket, contoh desktop. Nah, ini contoh open, dia bakal muncul seperti ini. Sama untuk inventory
sama juga, cuma dia ada menunya di bawah sini kan. Nah, terus di sini jika kita misalnya kapten mau buat ada rute dari Tanjung Priok ke Tanjung Perak, Surabaya. Nah, ini kita bisa bikin waypoint di sini kan. Ya, jadi kita ini bisa create route. Ini secara garis besar sama kayak kita menggaris di NP131 kan, peta yang terdampak. Garis besar aja. Oke, nanti kita bisa melihat peta yang terdampak apa yang dilewati untuk memudahkan kita mengkategorikan peta yang kita butuhkan. Ini juga bisa kita save, bisa ini kita save root. Dia nanti punya file tipenya .7cb kan. Root save. Nah, dia akan kalau di save bentuknya garis-garis putus kan. Daftar petanya tinggal kita masukin di inventory aja, atau kita mau minta kita tinggal masukin basket kan. Jadi dia yang kena garisnya secara keseluruhan ya. Seperti itu. Nanti kita masukin ke lagi di load basket kan. Jadi terpisah. Seperti itu. Nah, ini contoh. Misalnya rootnya kita clear kan. Terus kita punya dari teman atau dari siapa yang mau kita masukkan ke sini. Itu tinggal kita load root, kita tarik file yang bentuknya tadi kayak root 7cb, kita open. Nah, yang akan masuk seperti ini. Iya. Ini dalam penggunaan di Admiralty Paper Chart Cap. Ini bisa juga digunakan di AVCS untuk mencari disk. AVCS GNC. Ini ada di sini. Jadi di paper chart ini seperti ini kan. Jadi untuk cara update tadi dari lewatnya yang ini tadi ya. Lewatnya misalnya Salah satu gimana? satu peta. Ini Yang ada koreksi nggak? Kalau semua itu bisa koreksi yang apa aja di saat ini? oh enggak bisa. Itu kita nyarinya di lain. Kalau di ini dia hanya seperti bentuk kita katalog aja. Jadi misalnya dia ada peta yang dihapus, dia otomatis akan hilang di sini. Dan apabila ada penambahan peta, dia otomatis akan timbul di sini. Ya tadi muncul bisa muncul apa itu nanti yang temporary sama Ini kan di sini. Oh, dia ada kalau itu. Ada. Tapi kalau yang untuk paper chart dia tidak ada. Cuman dia kan kalau di TNP dia munculnya chart affected yang terdampak dari TNP itu. yang NTM berarti nggak bisa pakai itu. NTM koreksi tidak kan? Cuman kalau NTM hanya sebatas koreksi publikasi itu. Dari macam misalnya dari Admiralty Sailing Direction atau semua dia bakal terkena di sini. Ini oke, lanjut kita bergerak ke AVCS. ARS ini kan dia ARCS kita jarang gunain kalau kita kan roster chat ya. Jadi kita AVCS itu ECDIS kan. Nah di sini dia ECDIS INC, ECDIS dia kan ada dua tipe penginstalan kan. Jadi dengan kalau kita base-nya itu dia ada yang berbasis base INC dengan AVCS atau Admiralty Vector Chart Service kan. Jadi kalau dalam dia INC bentuknya dia bentuk blok, misalnya contoh
kita ambil Pacas ini. Pacas dia meliputi dari area setengah Indonesia, Filipina, Thailand, sampai Hong Kong, Cina Selatan kan. Dia misalnya kita order hanya grup order grup. Dia di sini kita bisa di highlight. Ya, sudah. Nah, di sini apabila kita masuk ke inventory, kita bisa lihat di ini kan. Kita bisa lihat apa aja sih sel yang ada di area PCAS ini. Itu lupa saya. Oh ini kan. Jadi kita kalau mau masuk, kita mau mengetahui sel apa aja sih yang ada di sini. Biasanya kan kalau dari kantor misalnya, satu PCS ini terlalu besar, tolong dikurangi gitu. Kita bisa lihat di sini, kita masukin basket kan, PCS kita masukin basket. Nanti dia bloknya dia, satu ENC-nya dia. Kita tinggal view basket dialog. Dari sini kita bisa melihat dia bagiannya ENC apa aja. Ini nomor AVCS-nya kan nanti. Nomor AVCS-nya. Apa aja. Cuma sekarang di sini itu lebih mudah pengorderannya karena sekarang berdasarkan base cap. Jadi dari base 1 sampai dengan base 10. Kalau ini dia masuk di base 7 Indonesia, Southeast Asia kan, kecuali Singapura dia beda sendiri dia ya. Ini dia berdasarkan grup. Nah, kita juga bisa misalnya kita mau melihat ENC yang kita punya kan, kan ENC juga sama seperti peta, dia ada yang insert, ada yang di delete nomor selnya. Itu kita bisa lihat kita rubah dulu di view, tool Windows, nah, kita bisa klik ENC unit. ENC unit dia otomatis akan keluar nomor selnya, sama seperti nomor peta kan, cuma di sini ada nomor selnya. Jadi misalnya daerah sini, contoh kita ambil daerah Semarang kalau peta kan satu kesatuan. Kalau dalam AVCS ECDIS itu tidak, jadi dia terdiri dalam beberapa sel. Di saat dalam satu kesatuan sel ini tidak terinstall, dia nanti yang keluar di ECDIS akan tidak ada overlay-nya, tidak ada keluar ini ya. Kita kalau mau missingnya, kita mau cari di base nomor berapa ininya ya, kita harus pakai ENC unitnya, kita jadikan ke unit ya. Nah, ini contohnya, misalnya ini dia ada skalanya, ini ada skala besar, skala kecilnya kan. Ini untuk biasa highlight-nya dia nomor ini meliputi cover gimana. Nah seperti ini kan dia 3516. Di saat kita hanya install ini aja, ini memang tercover, daerah Karimun Jawa ini akan tercover. Cuma kalau kita tidak install juga yang 3083R1 nya ini, ya pas saat kita zoom dia nggak akan kelihatan ya. Jadi mau nggak mau kita harus install ini juga. Untuk mengetahui itu ya
dari sini kan, dari apa? Dari katalog ini. Sama seperti biasa kalau kita mau hanya per sel, kita bisa minta per sel, kita bisa bikin seperti ini dan juga sama. Jadi kita bisa add basket, begini basket. Nah, jadi kita meminta hanya yang kita klik ini, sama seperti kita tadi minta apa? Peta tadi. Ini juga bisa digabung misalnya dalam semua ini kita minta ini, terus kita minta paper chart. Nah, ini kita add, jadi bisa dibuat dalam satu permintaan Cap. Contoh ini kan kita udah buat ininya, terus kita seperti biasa save basketnya. Kita contoh, kita forward lagi ya. Contoh override di sini, nanti kita di sini jika udah di basket, tadi udah kita save, kita juga bisa kita load lagi, dia akan keluar lagi sana. Nah, jadi semuanya di sini kita tinggal basket, dia yang di cover aja. Ini untuk, jadi satu basket dia untuk bisa semuanya kan, bisa mencakup semuanya. Jadi nggak perlu kita buat paper chart basketnya sendiri, AVCS basketnya sendiri, yang lain-lain sendiri, nggak usah kayak gitu, bisa kan. Jadi kita bisa langsung. Nanti listnya tuh Gimana kan? dia bentuknya software ya, bentuknya apa tadi ya? Ya kalau kita mau lihat listnya, kita tinggal misalnya Yang kita tadi ya, kita tinggal basket dialog, Nah, nah itu. dia muncul di sini. Ini apa aja yang kita minta di sini, INC, ada INC. Nah ini paper chartnya, kita minta apa? Ini INC-nya. Kalau misalnya kita tambahin lagi di selling direction misalnya 36 kita basket, terus kita save kembali. Ini nanti dia kalau kita mau view lagi, kita mau review, kita tinggal basket dialog, kita lihat dia masuk ke sini. Stop dulu ya.